NASA temukan jejak dunia kematian di galaksi Bima Sakti. Tahukah kalian ternyata di galaksi Bima Sakti terdapat pula dunia kematian atau kuburan? NASA telah berhasil menemukan kuburan di galaksi Bima Sakti, bahkan mereka telah berhasil membuat peta pertama kuburan itu. Bahkan yang lebih menyeramkan ternyata ukuran kuburannya sangat besar yang merentang 3 kali lebih tinggi dari Bima Sakti. Tapi, kalian jangan salah paham, karena kuburan yang dimaksud di sini bukan kuburan berisi jasad manusia atau hewan, melainkan berisi bintang-bintang mati. Terutama bintang yang sudah meledak dan 30% objeknya sudah terlontar keluar dari galaksi. Bahkan pusatnya mengalami keruntuhan, sampai yang tersisa hanya bintang neutron dan lubang hitam. Yang menarik, ketika bangkai bintang ini dipetakan, para astronom justru memperoleh informasi menarik. Kuburan bintang di Bima Sakti ini merentang 3 kali lebih tinggi dari galaksi kita dan 30% objeknya sudah terlontar keluar dari galaksi. Galaksi Bima Sakti dihuni oleh miliaran bintang yang usianya juga beragam. Bintang punya siklus kehidupan dari saat terbentuk atau lahir sampai saat bintang itu mati. Kelak matahari juga akan memasuki masa akhir kehidupannya sebagai bintang katai putih dalam waktu 7-8 miliar tahun lagi. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak penasaran. Selain bintang yang setipe matahari, ada lagi bintang-bintang yang di akhir hidupnya meledak dan pusatnya mengalami keruntuhan sehingga berakhir sebagai bintang neutron dan lubang hitam. Bintang-bintang ini masanya jauh lebih besar dari masa matahari. Proses evolusi kehidupan bintang setelah terbentuk dimulai dengan pembakaran hidrogen menjadi helium di pusat bintang. Ketika hidrogen habis, maka bintang memasuki tahap kehidupan berikutnya dengan pembakaran helium menjadi unsur berat di pusat. Pada bintang masif dengan masa lebih dari 8 masa matahari, ketika helium di pusat sudah habis maka terjadi keruntuhan. Jadi ketika helium di pusat sudah habis, masih terjadi pembakaran karbon jadi besi. Tapi ketika bintang mencapai titik evolusi, untuk membakar besi, gravitasi di pusat sudah maha kuat sehingga bintang tidak lagi mampu menahannya. Terjadilah keruntuhan di pusat dan terjadinya reaksi berkelanjutan yang menyebabkan ledakan supernova nan dahsyat. Ledakan ini menyebabkan bagian terluar bintang terlontar. Sementara itu pusat bintang mengalami pemampatan terus-menerus dan berakhir sebagai bintang neutron atau lubang hitam. Tentu saja nasib akhir bintang bergantung pada masa awal bintang tersebut. Pada bintang neutron, pusatnya sangat padat sehingga elektron dan proton bergabung pada tingkat subatomik menjadi neutron. Akibatnya, bintang ini memampatkan seluruh massa totalnya jadi bola yang lebih kecil dari ukuran sebuah kota. Jika massa awal bintang lebih dari 25 massa matahari, maka keruntuhan gravitasi terus terjadi sampai pusat bintang sangat padat dan cahaya pun tidak akan bisa lepas. Maka menjelmalah menjadi lubang hitam si monster pemangsa apa saja di sekitarnya. Kedua tipe bangkai bintang ini massanya sangat besar dan itu artinya gravitasinya juga sangat besar. Akibatnya kedua tipe bintang ini membelokkan ruang waktu di sekelilingnya. Lalu di manakah kuburannya? Kita tahu akhir dari evolusi bintang. Dan bintang-bintang di Bima Sakti sudah terbentuk ketika galaksi kita masih sangat muda. Yang jadi pertanyaan, ketika bintang-bintang masif itu meledak dan mati, di mana kita menemukan bangkainya? Ledakan supernova yang dahsyat tak pelak melemparkan bangkai bintang ke dalam kegelapan ruang antar bintang dan tak ada yang bisa menemukan mereka. Hilang dari pandangan mata-mata yang mengawasi alam semesta. Yang jadi tantangan para astronom tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencari lokasi kuburan bintang-bintang kuno tersebut. Apalagi bintang neutron dan lubang hitam tertua di Bima Sakti itu terbentuk ketika galaksi masih sangat muda. Pada saat itu bentuk galaksi kita juga berbeda. Selama miliaran tahun interaksi antar galaksi atau bahkan tabrakan galaksi menjadi salah satu penyebab perubahan pada Bima Sakti. Sementara itu bintang neutron maupun lubang hitam yang baru terbentuk di Bima Sakti masa kini lokasinya diketahui. Sedangkan bintang-bintang kuno justru seperti hantu yang masih gentayangan di rumah yang sudah dirobohkan. Yang pasti perubahan kompleks ini harus bisa dimodelkan untuk menelusuri jejak kuburan bintang-bintang kuno di Bima Sakti. Para astronom membuat simulasi kehidupan bintang-bintang kuno untuk mencari tahu di mana kuburan bintang kuno berada. Tantangannya bagaimana menjejak distribusi runtuhan bintang-bintang kuno yang dilontarkan saat terjadinya supernova. Ledakan tersebut melontarkan materi dengan kecepatan mencapai 1 juta kilometer per jam. Tak cuma itu, arah lontaran juga acak untuk setiap bintang kuno yang meledak. Bahkan dikarenakan perubahan selalu terjadi di alam semesta.
Jadi informasi terkait kekuatan ledakan saja tidak cukup. Pemahaman tentang apa yang terjadi dalam rentang waktu yang panjang juga dibutuhkan untuk merekonstruksi perilaku objek dan materi selama miliaran tahun. Dan ternyata sisa bintang kuno yang terlontar saat ledakan tidak melambat. Hampir semua bangkai bintang masih ada dan terus bergerak melintasi ruang antar bintang. Peta dunia bawah Bima Sakti. Perbandingan Bima Sakti yang tampak dan dunia bawah Bima Sakti dari hasil pemetaan lewat simulasi kehidupan bintang-bintang kuno. Pada akhirnya sebuah peta distribusi bintang di Bima Sakti bisa dihasilkan. Kali ini bukan hanya melibatkan galaksi yang tampak tapi juga dunia bawah galaksi atau dunia bintang mati. Dari hasil pemodelan, diperkirakan 30% sisa bintang kuno justru terlempar dengan energi yang cukup untuk membawa bangkai bintang ini keluar dari galaksi. Untuk objek yang tidak lolos keluar dari galaksi justru terlontar dengan orbit sangat lonjong yang memotong piringan utama Bima Sakti. Kumpulan objek yang masih bertahan di Bima Sakti inilah yang merupakan dunia bawah galaksi. Hasilnya peta yang tadinya diduga tidak akan banyak berbeda dari Bima Sakti yang kita kenal saat ini ternyata sangat berbeda. Kalau biasanya kita melihat galaksi tampak alias Bima Sakti dengan bintang-bintangnya dalam piringan pipih dan tonjolan di tengah, maka distribusi bintang-bintang mati justru sangat berbeda. Bagian titik Bima Sakti dan dunia bawah galaksi. Dunia bawah Bima Sakti tampak berbeda. Tidak ada lengan spiral, yang ada hanya gumpalan raksasa dengan tanda-tanda keberadaan piringan. Para astronom menduga lenyapnya lengan spiral terkait dengan usia bangkai bintang yang sudah sangat tua. Selain itu, penampakan kabur pada dunia bawah galaksi juga diperkirakan berasal dari lontaran energetik saat supernova. Dari statistik dalam pemodelan bintang-bintang kuno, bangkai bintang terdekat justru termasuk dekat. Hanya 65 tahun cahaya dari bumi. Sampai di sini video kali ini. Masih teramat banyak hal-hal menarik dan bahkan misterius di alam semesta yang mengasihkan untuk kita simak dan ketahui. Bagi kalian yang suka sains dan astronomi, silakan subscribe bagi yang belum subscribe channel kami Bintang Fajar ini. Dan pencet loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi bila kami mengirim video baru.